Saudara-saudari terkasih, saya mau mengajak kita untuk mendalami doa Bapa kami sebagaimana yang kita dengarkan dalam Injil tadi. Doa Bapa kami adalah satu-satunya doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada para rasul-Nya. Doa Bapa kami disebut juga sebagai doa Tuhan. Kristen, Katolik, dan Protestan mendoakannya setiap hari, dipakai baik dalam liturgi maupun dalam keseharian. Doa Bapa kami diajarkan Yesus karena permintaan salah seorang muridnya yang saat itu melihat Yesus berdoa. Lalu ia meminta diajari bagaimana berdoa yang benar. Dalam doa Bapa kami terdiri dari 7 poin permohonan yang ditunjukkan kepada Bapa yang Maha Rahim di surga. 3 pertama terkait dengan Allah dan cara yang benar untuk melayaninya. 4 permohonan selebihnya adalah memohon bagi pemenuhan kebutuhan manusiawi kita dari Bapa di surga. Santo Thomas Aquinas mengatakan, doa Bapa kami merupakan doa yang paling sempurna. Tertullianus mengatakan bahwa doa Bapa kami adalah ringkasan keseluruhan Injil. Doa Bapa kami lebih dari sebuah doa biasa. Ia merupakan jalan yang secara langsung mengarah ke hati Bapa kita. Doa Bapa kami membiarkan kita menyatakan dengan gembira bahwa kita adalah anak-anak dari Bapa yang satu. Dimanapun Allah berada, di situ terjadi surga. Kata surga tidak menunjuk pada tempat tertentu, namun lebih-lebih menunjuk kehadiran Allah yang tidak terkait oleh tempat dan waktu. Bukan bahwa di mana ada surga maka di situ ada Allah, melainkan lebih-lebih di mana ada Allah maka di situ ada surga. Memuliakan atau memperlakukan nama Allah sebagai sesuatu yang mulia dan kudus berarti menempatkan Dia di atas segala yang lain. Memuliakan nama Allah berarti melakukan keadilan pada kenyataan, mengakui Dia, memuji Dia, memberikan hormat kepadanya, dan hidup sesuai dengan perintah-perintahnya. Saat kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, kita memohon kepada Kristus untuk datang kembali sebagaimana yang telah dijanjikannya, dan memohon bagi kedatangan kerajaan Allah yang telah dimulai di bumi agar Kristus menggenapinya secara penuh. Ketika kita memohon penggenapan kehendak Allah, kita memohon agar di bumi dan di hati kita sendiri kehendak Allah terjadi sebagaimana kehendaknya di surga. Permohonan berilah kami rejeki pada hari ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang kita terima di dunia ini berasal dari kebaikan Bapa. Santa Teresa Kalkuta mengatakan, ada rasa lapar untuk hal yang bersifat jasmani, tetapi ada juga rasa haus akan cinta, akan kebaikan, dan saling menghargai. Manusia memiliki kelaparan rohani yang tidak dapat dipuaskan dengan benda-benda materi. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Pengampunan yang penuh, kerahiman, belas kasih yang kita perlihatkan kepada sesama, dan belas kasih yang kita cari adalah satu dan tidak bisa dipisahkan. Jika kita sendiri tidak berbelas kasih
dan tidak mengampuni satu sama lain, maka belas kasih Allah tidak mencapai hati kita. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Artinya, karena setiap saat kita cenderung jatuh ke dalam dosa dan mengatakan tidak kepada Allah, kita memohon agar Allah tidak meninggalkan kita tanpa pertahanan dalam ancaman. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat dalam doa Bapa kami tidak berarti kekuatan atau energi yang negatif, tetapi lebih-lebih berarti kejahatan dalam arti pribadi, yang dalam kitab suci disebut si pendosa, bapa kebohongan dan dusta, setan atau iblis. Bagian penutup dari doa Bapa kami, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ini disebut sebagai pengajaran dari 12 rasul. Karena itu dapat saja ditambahkan sebagai bagian penutup doa Bapa kami. Pada akhir doa Bapa kami kita sebut amin, yang berarti ya maka jadilah. Ketika kita mengatakan amin pada kata-katanya, maka kegembiraan menanti kita. Amin dalam iman kita bukanlah kematian, melainkan kehidupan. Demikian paparan tentang doa Bapa kami. Semoga karena semakin mengenalnya, kita semakin mencintainya. Mari kita mencintai doa Tuhan ini. Amin.